ya. Nah, emerging performance ini adalah cara mengukur kinerja tadi. Gimana cara mengukur kinerja? Tadi kan dilihat dari efektivitas, efisiensi, sama kepuasan. Nah, ini ada hitung-hitungannya ya teman-teman ya. Ada kuantitatifnya gitu. Meskipun ini dilakukan secara kualitatif. Jadi untuk mengukur efektivitas ya, completion rate. Ini untuk tentang tugas yang berhasil diselesaikan ya. Nah, ini untuk mengukur efektivitas atau kinerja tadi atau performa ya. Tadi kan katanya usability itu digunakan untuk menggali seberapa puasnya user dan seberapa bagusnya kinerja produk kita. Pertama dilihat dari efektivitasnya. Efektivitasnya ini cara menghitungnya ini. Jadi jumlah tugas yang berhasil diselesaikan dibagi jumlah total tugas dikali 100. Misal kita punya 5 peserta gitu ya, 5 partisipan. 5 partisipan pas dicek gitu ya. Kita bisa lihat ini ya. 1 itu berarti tugas yang berhasil diselesaikan. 0 adalah tugas yang tidak berhasil diselesaikan. Ada juga yang memberi perbedaan ini dengan warna. 1 is for the complete task, 0 for the failed task ya. So we are already calculating and we found there are 13 gitu ya, atau 13 tugas yang berhasil diselesaikan. Nah, 20 adalah total tugasnya ini ya. Mana laser pointnya? 13 ini adalah total tugas yang berhasil diselesaikan, 20 adalah total tugasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 5 task gitu ya, atau punya 4 task dengan 5 partisipan, berarti 4 dikali 5 gitu, 4 kali 5 20. 4 kali 5 20. Jadi 13 dibagi 20, 0,65 ya. 0,65 kita rubah jadi persen, dikali 100 jadi 65%. Berarti completion rate dilihat dari efektivitasnya memperoleh 65%. Kita cari tahu errornya gitu ya. Seberapa sering user melakukan kesalahan. Jadi kan gitu. Berapa sering user melakukan kesalahan. Secara tugas dia 65%, pertengahan lah ya, medium. Jadi ada yang selesai, ada yang tidak. Tapi errornya gimana nih ya? Berapa sering dia melakukan kesalahan? Ini ada perhitungannya juga. Perhitungannya ini. Jumlah total kesalahan dibagi jumlah total peluang melakukan kesalahan dikali 100 gitu ya. Jumlah total kesalahan yang dilakukan semua partisipan. Jadi misalnya ada 5, misalnya total kesalahannya dari 5 itu 10, berarti 10. Jadi total oleh semua partisipan ya. Yang di bawahnya jumlah total peluang melakukan kesalahan, total kesempatan di mana pengguna bisa membuat kesalahan, dihitung dari jumlah pengguna dikalikan jumlah tugas. Jadi untuk mengisi ini adalah jumlah pengguna dikali jumlah tugas. Misalnya jumlah partisipannya 5, jumlah tugasnya 5 juga, berarti ada 25. Kesalahannya berapa? Misalnya kesalahannya 10 dibagi 25, 0,4 kali 100, berarti 40. Error rate-nya adalah 40%. Kemudian kita lihat juga efisiensinya. Efisiensi atau berbasis waktu ya. Kan tadi udah secara task dia selesai gitu ya, cuman ada kesalahan yang dilakukan sebanyak 40%. Gimana dari sisi waktu gitu ya. Ini ada rumusnya. Kita langsung ke contoh aja ya. Misal ada 5 siswa SMP menggunakan e-learning, melakukan satu tugas, yaitu mencari topik tentang tumbuhan. 3 pengguna berhasil menyelesaikannya, masing-masing membutuhkan waktu sekian. Partisipan kelima membutuhkan waktu 10 detik dan kemudian menyerah tanpa menyelesaikan tugas. Berarti ada partisipan kelima itu gagal ya. Mengambil persamaan, persoalan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Ya, jadi ada 5 partisipan, there are 5 participants here. One is for success task, 0 is for the failed task. Ya, jadi partisipan 1 sukses, partisipan 2 sukses, partisipan 3 sukses, partisipan 4 sukses, partisipan 5 failed. Nah, and this is number for the time ya, for this time or in the second, 2 second, 4 second, 5 second, 3 second, 10 second, dalam waktu detik ya. Nah, we can calculate it ya. Jadi di atasnya ini adalah task yang berhasil dilakukan dari 5 partisipan tadi, di bawahnya adalah waktunya. Nah, di bawahnya dikali total partisipannya ya. Ini menghasilkan berapa? 0,25 second. Jadi terdapat 0,25 detik partisipan melakukan task gitu ya. Kalau kita rubah presentasi overall relative efisiensinya ini. Jadi yang tadi ini ya, tinggal dirubah aja gitu ya. Tinggal dikali dengan ininya aja, dengan time-nya aja, 1 kali 2 ya. 1 kali 4 dikali dengan times-nya. 2, 4, 5, 3, 10 ini waktunya juga. Tinggal dikali 100. Jadi menghasilkan 58%. Is overall relative efficiency, ini adalah ratio of the time partisipan yang successful complete the task to the total time of the participant.
Jadi sebanyak 58%. Itu cara mengukur measurement performa ya, kinerja. Jadi dilihat tidak hanya seberapa selesai dia mengerjakan campaign, karena risetnya kan sepanjang itu dari sisi usability testing. Nah, tadi kan caranya mengukur kinerja sudah ya, dari 3 hal, dari efektivitas, kemudian error, sama waktunya. Nah, sekarang dari kepuasannya gimana? Nah, dari sisi kepuasan nih teman-teman bisa menggunakan SAQ question atau SUS question. Jadi dari sisi kepuasan itu biasanya menggunakan kuesioner, puas atau tidak gitu ya, pakai skala Likert. Itu bisa menggunakan kuesioner tertentu, sehingga kita mendapatkan lah gitu ya usability testingnya gitu ya, dari apa yang sudah kita lakukan.